lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Materi kali ini kita mempelajari tentang teks eksposisi. Oke, kita masuk ke materi utama. Nah, jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan juga rekomendasi dalam teks eksposisi, juga membedakan fakta dan opini di dalamnya. Oke, kita masuk ke apa itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini berfungsi menyampaikan gagasan tentang suatu topik atau permasalahan yang dibahas dengan alasan-alasan logis yang telah dikaji oleh penulisnya. Kemudian bentuk teks eksposisi itu biasanya digunakan untuk pidato, khotbah, atau juga ceramah perkuliahan. Jadi isinya adalah tentang pendapat atau gagasan tentang suatu topik atau permasalahan yang didasarkan dengan alasan yang logis tentunya. Oke, kita masuk ke bagian-bagian teks eksposisi. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu ada tesis, kemudian argumen, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, untuk tesis itu biasanya berisi teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Nah, jadi tesis itu isinya teori dari tema atau topik yang akan dibahas. Intinya latar belakangnya lah itu untuk yang tesis. Kemudian yang kedua itu alasan yang dapat digunakan atau dipakai untuk memperkuat bahkan menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, jadi di dalam tesis tadi disampaikan teorinya, kemudian di argumen itu disampaikan alasan apakah teori tersebut ditolak atau juga diperkuat dengan alasan atau dasar-dasar yang mendukung. Kemudian yang ketiga ada bagian rekomendasi. Ini berisi saran, biasanya yang menganjurkan atau membenarkan argumen yang sudah dikemukakan. Itu biasanya untuk isi dari rekomendasi. Jadi ada 3 bagian teks eksposisi ya. Jadi isinya latar belakangnya atau teorinya, yang kedua alasan yang mempunyai dasar atau alasan yang logis, kemudian yang terakhir baru saran yang menganjurkan dari argumen tadi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh tesis, bisa kalian baca kalimatnya. Di sini menyatakan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, di sini bisa kalian garis bawahi, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, khususnya keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, jadi ini teori atau latar belakang dari teks eksposisi berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Oke, bisa dipahami ya untuk latar belakang tentang narkoba ini tadi. Kemudian kita masuk ke contoh argumen. Nah, ini lumayan panjang kalimatnya. Jadi ada 2 paragraf di sini. Paragraf yang pertama itu membahas, bisa kita lihat di sini, membahas jumlah dari tahanan narapidana narkoba. Nah, itu terdiri dari produsen kasus, produsen narkoba, kemudian terdiri dari bandar narkoba, pengedar narkoba, dan juga penadah. Nah, jadi di sini ada jumlah pasti ya, ada jumlah pasti dari bandar tadi, pengedar, kemudian penadah tadi. Kemudian di sini juga ada jumlah penyalahguna
Nah, jadi ada sebanyak 7 juta orang penyalahguna narkoba, dan itu sebagian besar pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, di sini dikemukakan argumen beserta dasarnya. Jadi beserta fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita baca lagi paragraf yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat efek atau dampak dari narkoba itu sendiri. Nah, bisa menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Kemudian secara ekonomi pun menghambur-hamburkan uang. Kemudian untuk biaya pengobatannya juga mahal. Di situ dikemukakan, belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Jadi untuk paragraf kedua itu dikemukakan dampak dari bahaya narkoba. Oke, bisa kita lihat ada 4 analisis yang terdapat dari 2 paragraf yang sebelumnya. Yang pertama tentang jumlah penyalahguna narkoba, yaitu sebanyak 7 juta, dan sebagian besarnya itu terdiri dari pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Kemudian yang kedua, efek kerusakan akibat miras dan juga narkoba tadi itu bisa mengenai diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian fakta atau alasan logis yang ketiga itu tak hanya dalam skala kecil ya, yaitu keluarga, tapi juga dalam skala besar dampaknya, yakni dapat menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Jadi bukan hanya dalam keluarga, tapi juga untuk negara itu efeknya sangat luar biasa. Kemudian yang keempat itu efek secara ekonomi, dikemukakan juga menghambur-hamburkan dana atau menghambur-hamburkan uang, baik untuk pengobatannya, kemudian untuk pembelian obat-obatannya juga itu sangat boros. Nah, itu secara ekonomi. Jadi ada 4 analisis atau argumen yang logis di dalam 2 paragraf tadi. Oke, kita masuk ke bagian rekomendasi. Nah, tadi kan bagian rekomendasi itu berisi saran yang menganjurkan. Di sini bisa kita baca, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa seharusnya menyiapkan diri untuk menjadi generasi yang berkualitas. Jadi dengan upaya menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan di sini disampaikan juga 3 cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, tentunya dari diri sendiri, kemudian meningkatkan keimanan, dan yang terakhir juga kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu efeknya akan menghancurkan masa depan kita, itu berefek ke masa depan kita. Nah, itu yang perlu ditanamkan untuk generasi muda supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini contoh analisis dari rekomendasi. Generasi muda calon penerus bangsa seharusnya menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, jadi ada 3 tadi. Ada 3 bagian dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, argumentasi, kemudian ada rekomendasi. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.